Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kalian sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Puasanya lancar? Insya Allah. Hari ini Ibu akan memulai pelajarannya, yaitu mengenai teks deskripsi. Kalian tahu teks deskripsi? Tidak. Coba kita presentasi dulu ya. Yang pertama, Fadilah Fetri. Hadir, Ibu. Novita Dwi, Hadir Ibu. Sinta Melina, Sinta hadir, Bu. Rizky Bagus, Hadir Ibu. Baik, yang pertama kita mempelajari teks deskripsi. Ada yang mau membacakan apa itu teks deskripsi? Saya Ibu. Ayo dibaca Novita. Bentar Ibu, itu belum jelas sih. Teks deskripsi. Teks tersebut adalah teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan sebuah tulisan yang isinya bertujuan memberi gambaran suatu objek kepada pembaca secara rinci dan jelas. Dengan kata lain, paragraf deskripsi adalah karangan yang menggambarkan sesuatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Baik, di sini teks deskripsi merupakan sebuah gambaran suatu objek atau benda, tempat, maupun suasana keadaan. Untuk memulai penulisan teks deskripsi, kita perlu melihat ciri-ciri teks deskripsi tersebut. Mbak Sinta, boleh dibacakan ciri-ciri teks deskripsi? Baik, Bu. Ciri-ciri teks deskripsi. Pertama, penggambaran yang dilakukan dengan melibatkan panca indera. Kedua, menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau suatu objek dengan rinci. Ketiga, pembaca dapat ikut mendengar, melihat, atau merasakan objek yang sedang dideskripsikan oleh penulis. Keempat, memberikan gambaran tentang suatu benda. Sudah, Bu. Terima kasih, Mbak Sinta. Sama-sama. Kita untuk mulai teks deskripsi, kita harus tahu ciri-cirinya bagaimana. Yang pertama, penggambaran. Ini melibatkan panca indera, berarti kalian melihat suatu suasana atau merasakan sesuatu, lalu kalian untuk mencoba menuliskan sebuah teks yang apa yang kalian rasakan. Untuk menulis teks deskripsi, kalian harus benar-benar menuliskan suatu teks tersebut agar pendengar melihat atau yang merasakan itu sedang akan merasakan paham apa yang dituliskan oleh penulis teks deskripsi.
Ini yang terakhir memberikan gambaran tentang suatu benda. Itu sama dengan ciri-ciri yang pertama. Jenis-jenis deskripsi. Untuk Mbak Fadila, coba dibacakan. Jenis teks deskripsi ada 3. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif menggambarkan mengenai objeknya menurut kesan yang dimiliki penulis. Yang kedua, teks paragraf parsial. Teks ini penggambarannya hanya berupa tempat, benda, atau ruang. Yang ketiga, teks paragraf objektif. Teks paragraf objektif menggambarkan apa adanya dengan menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa rekayasa atau penambahan opini dari penulis. Itu, Bu. Terima kasih, Mbak Fadila. Yang pertama, teks paragraf deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif menggambarkan mengenai objeknya menurut kesan yang dimiliki penulis. Seperti halnya penulis merasakan hari ini. Dia merasakan senang melihat wanita itu sangat cantik. Contohnya teks paragraf deskripsi subjektif. Jadi apa yang dituliskan oleh penulis itu ada tujuan. Entah itu melihat suatu yang indah, suasana yang bagus. Selanjutnya, teks paragraf parsial. Teks paragraf parsial gambarannya hanya berupa tempat, benda, atau ruang. Berarti penulis melihat suatu benda, contohnya seperti vas bunga itu sangat cantik sekali. Rasanya aku memiliki vas bunga itu, namun bagaimana caranya? Itu seperti contohnya teks deskripsi parsial, yaitu penggambaran hanya berupa tempat, benda, atau ruang. Teks paragraf objektif menggambarkan apa adanya dengan menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa rekayasa atau penambahan opini dari penulis. Seperti penulis sedang berjalan di suatu tempat, dia melihat ada banyak sampah di pinggir jalan. Lalu dia mengapresiasikan hal tersebut dengan cara menulis. Contohnya seperti kemarin aku berjalan di suatu tempat di mana tempat itu sangat kotor dan penuh sampah yang dikerumunin oleh lalat-lalat. Selanjutnya, untuk penulisan teks deskripsi boleh dibacakan Mas Rizky Bagus. Baik, Bu. Yang pertama, menentukan tema atau topik yang akan dijadikan objek. Kedua, menentukan tema atau topik yang dijadikan objek. Ketiga, menentukan tujuan dan memperdalam terhadap objek yang akan dideskripsikan. Selanjutnya, mengumpulkan data-data dan melakukan pengamatan langsung tentang objek yang akan dibahas. Selanjutnya, setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan. Selanjutnya, uraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik. Sudah, Ibu? Baik, terima kasih Mas Rizky. Dalam sebuah penulisan teks deskripsi, kalian harus menentukan tema atau topik yang akan dijadikan objek. Tema kalian apa? Lalu
kalian menuliskan apa yang kalian lihat atau kalian rasakan. Selanjutnya, menentukan tujuan dan memperdalam terhadap objek yang akan dideskripsikan. Seperti halnya kalian menulis sebuah vas bunga itu, tentang vas bunga, apa tujuan kalian menggambarkan atau menuliskan sebuah karangan vas bunga. Vas bunga tujuannya untuk apa dan kegunaannya untuk apa, itu juga bisa. Lalu mengumpulkan data-data dan melakukan pengamatan langsung tentang objek yang akan dibahas. Jadi kalian misal masih berlanjut dengan vas bunga itu, kalian mencoba mengambil vas bunga itu, apa bagiannya bagus, tempatnya bagus, untuk apa, kegunaannya. Setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan. Kalian mencoba untuk menjabarkan kembali yang tadi kalian tulis itu berupa sebuah karangan atau hampir mirip dengan pembuatan puisi atau apa. Uraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik. Berarti sama dengan yang setelah data-data terkumpul. Ada yang bisa ditanyakan? Jika belum paham, tanya kembali. Ada, Ibu. Dari beberapa penjelasan tadi, tolong berikan contoh lebih detail mengenai teks deskripsi Ibu, karena belum begitu paham mengenai contohnya, Ibu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang contoh sebuah teks deskripsi. Seperti halnya kalian menuliskan tentang aku punya kucing. Kucingku berwarna putih. Mata dan mukanya bulat. Kucingku kuberi nama Cathy. Lalu dari kalimat ini kalian bisa menjabarkan kembali apa yang kalian tuliskan dalam teks deskripsi atau kalian uraikan kembali. Seperti kemarin, ibuku membelikan kucing. Aku mempunyai kucing, dan kucingnya berwarna putih. Dia sangat manja, dan mukanya bulat. Kucingku bukan hanya kucing biasa, kucingku diberi nama Cathy. Begitu. Novita paham? Paham, Ibu. Terima kasih. Lalu ada yang ditanyakan kembali? Ada, Bu. Saya masih bingung dengan penjelasan bagaimana cara membuat tes deskripsi, langkah-langkah tes deskripsi itu yang bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Coba ulangi, suaranya kurang jelas. Saya ingin bertanya mengenai langkah-langkah membuat tes deskripsi yang baik, Bu. Terima kasih. Oh, baik.
Dalam membuat teks deskripsi, kalian harus menentukan sebuah tema. Kalian ingin menuliskan apa dan menentukan tujuan. Tujuannya, misal kalian memberikan tujuan yang ditulis itu memberikan manfaat bagi orang. Dan pengumpulan data serta menulis teks. Mengumpulkan data, kalian harus mencari objek apa yang kalian tulis tadi. Selanjutnya, setelah kalian mencari objek tersebut, kalian menuliskan teks berupa teks atau uraian yang akan kalian tuliskan secara deskripsi. Begitu, Sinta, apakah kurang paham lagi? Ada yang kurang paham? Bila, Novita, Rizky Bagus, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Belum, Ibu. Sudah, itu sudah cukup. Sinta kok menghilang? Maaf Ibu, keluar. Baik, ada yang perlu ditanyakan lagi? Jika kurang paham, ditanyakan. Apa yang kurang paham, Ibu jelaskan. Sebelum Ibu memberikan tugas-tugas untuk kalian membuat teks deskripsi 1 lembar. Nanti kalian membuat tugas dari Ibu teks deskripsi sebanyak 1 lembar saja. Dikumpulkan jangka waktu 1 minggu pertemuan berikutnya. Paham? Ibu. Baik, pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih, Bu Rizka.